Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online Geografi kelas 12. Pada pertemuan yang ketujuh ini, Jumat tanggal 18 September tahun 2020. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai dua pokok bahasan. Yang pertama adalah potensi fisik desa, yang kedua adalah klasifikasi desa. Jadi potensi desa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama potensi fisik desa, yang kedua potensi non-fisik. Apa yang disebut dengan potensi fisik? Potensi fisik itu ada 5. Jadi sebuah desa memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk memajukan desa, itu ada 5 hal. Yang pertama adalah suatu desa kalau dia akan maju dan berkembang, dia punya tanah. Yang kedua, dia punya potensi air. Yang ketiga, dia punya potensi iklim. Yang keempat, dia punya ternak. Dan yang terakhir dan yang paling menentukan, yang kelima adalah potensi manusia. Jadi manusia adalah pokok atau kunci sebuah desa bisa berkembang atau tidak. Itu potensi fisik. Dan yang kedua, potensi non fisik yang dimiliki oleh desa ada 3. Yang pertama adalah potensi yang pertama masyarakat desa. Jadi kalau sebuah desa punya masyarakat, itu sebuah potensi untuk bisa dikembangkan. Yang kedua, lembaga sosial. Misalnya di situ sebuah desa pasti ada PKK. Dan yang ketiga, ada aparatur atau pamong desa. Jadi pamong desa juga menentukan maju mundurnya sebuah desa. Untuk pembahasan yang kedua, yang pertama, desa berdasarkan kepadatan penduduk. Jadi suatu desa dikatakan padat atau tidak itu didasarkan pada jumlah penduduknya. Di sini dibagi menjadi 5. Ada kepadatan terkecil. Jadi sebuah desa dikatakan kepadatannya paling kecil itu jika jumlah penduduknya kurang dari 100. Dan ada desa yang kecil, ada desa besar, ada desa sedang, ada desa yang terbesar. Kalian bisa melihat nanti di link materi. Klasifikasi desa yang kedua yaitu berdasarkan luas wilayah. Desa yang terkecil jika memiliki luas wilayah 0 sampai 2 km. Tapi hampir jarang ya. Rata-rata yang namanya desa pasti luas. Karena kadang biasanya rumah di desa itu besar-besar. Agak terkecil, ada sedang, ada besar, ada yang terbesar. Yang ketiga, berdasarkan jumlah penduduk desa. Jadi, suatu desa dikatakan yang terkecil jika penduduknya itu lebih dari 800 orang. Yang keempat, berdasarkan perkembangan masyarakatnya. Ini yang sering muncul di ujian-ujian ya. Jadi berdasarkan perkembangan masyarakatnya ternyata dibagi menjadi 4. Masyarakatnya seperti apa? Apakah dia tradisional? Semuanya serba tradisional, belum modern, belum menggunakan alat, masih alami. Contohnya di Jawa Timur di Jawa itu ada Baduy ya. Jadi belum menggunakan teknologi sama sekali dalam kehidupannya, itu Baduy. Yang kedua, masyarakat swadaya. Jadi lebih berkembang, lebih terbuka terhadap perkembangan, tapi masih pendidikannya masih rendah. Dan yang ketiga yaitu swakarya. Mereka sudah membuat sesuatu untuk digunakan sendiri, itu desa swakarya. Yang paling maju dikatakan itu desa swasembada. Dia bisa menciptakan sesuatu atau menghasilkan sesuatu lebih banyak dan dijual ke daerah lain, itu disebut swasembada. Tentunya dengan ciri-ciri salah satunya pendidikannya sudah tinggi, terbuka dengan adat istiadat luar dan sebagainya. Dan yang kelima, berdasarkan aktivitasnya. Ternyata desa itu dibagi menjadi 3.
dikatakan sebagai yang pertama itu agraris. Jadi desa itu sebagian penduduknya adalah sebagai petani. Yang kedua, desa industri. Sebagian besar penduduknya bekerja di bidang industri, bisa menghasilkan sendiri atau bekerja sebagai buruh pabrik. Dan yang ketiga yaitu desa yang punya aktivitas sebagai nelayan. Kalau di Kabupaten Nganjuk kita yang mana? Pasti kita yang lebih banyak yang agraris ya. Itu saja pertemuan kali ini. Untuk lebih jelasnya mengenai pembahasan kita, kalian bisa membuka link YouTube di deskripsi box. Untuk kegiatan selanjutnya, kalian bisa mengerjakan UKBM 2 bab 2 atau mengerjakan modul yang telah disediakan. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga kalian memahami dan mudah untuk mengerjakan UKBM di modul yang telah disediakan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.